Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada setiap hamba-hambanya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadirkan beliau, yang Allah utus kelahiran beliau ke permukaan bumi pada bulan Rabiul Awal. Semoga Allah terus melimpahkan salawat kepada beliau, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai bab baru tentang an-nahi, yaitu larangan. Ya, kalau sebelumnya telah kita bahas al-amar, perintah, pada malam hari ini kita akan mulai tentang an-nahi. Ta'rifuhu, definisinya: an-nahi qaulun yatadamman talabul kaf ala wajhi al-isti'la bisigotin maksusatin hiya al-mudhari al-makrun bilam nahiyah. Jadi definisinya dari nahi itu adalah perkataan qaulun yatadamman talabul kaf, yang mengandung permintaan untuk menahan diri atau meninggalkan sesuatu, ala wajhi al-isti'la, ya, dari seseorang yang statusnya lebih tinggi, ala wajhi al-isti'la bisigotin maksusah, ya, dengan sigoh atau bentuk gaya bahasa tertentu, hiya al-mudhari, yaitu bentuk fi'il mudhari, al-makrun bila nahiyah, yang disertai dengan lam nahi, ya, lam yang berfungsi untuk larangan, ya, bukan lam nafiyah. Ya, ada lam nahi, ada lam nafi. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau lam nahi itu larangan, la taf'al, ya, jangan lakukan. Adapun lam yang nafiyah, yang menafikan, itu bisa juga la taf'al, cuma yang dimaksud di situ adalah dia tidak melakukan, ya, bukan melarang untuk melakukan. Kemudian ya, bisa kita lihat persamaannya dengan al-amar. Qaul, yang pertama qaul. Qaul itu sama seperti amar kemarin. Kemudian yatadamman talab juga seperti amar kemarin, ala wajhil isti'la juga, bisighatin maksusah juga, yang mana kemarin pada amar itu ada 4 sigoh. Idzan al-fasal allazi yukhriju al-amar qauluhu talabu al-kaf. Nah, jadi yang membedakannya dengan amar, dengan perintah, itu adalah talabul kafnya, ya, permintaan atau
perintah untuk menahan diri atau meninggalkan sesuatu. Tolabul kaf ay atar, ya meninggalkan. Ala wajhil isti'la ay annan nahi, ya penjelasannya ala wajhi al isti'la itu ay annan nahi, orang yang melarang itu yash'ur bi annahu fauqa al manhi, ya ia merasa bahwasanya ia lebih tinggi daripada yang dilarang. Misal qauluhu ta'ala wala tattabi ahwa alladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan janganlah kalian mengikuti ahwa alladzina kazzabu, ya hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Asyahid qauluhu wala tattabi, ya syahidnya, syahid nahinya, larangannya adalah wala tattabi, jangan ikuti. Fa inna hadza mudhari makrun bilam nahiyah, ini adalah fi'il mudhari yang disertai dengan lam nahiyah, lam larangan. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyarah, ya maka keluar dari perkataan kita qaul itu isyarah, ya isyarat. Fala tusamma nahyan, maka itu tidak disebut nahi atau larangan. Wa in afadat ma'nahu, walaupun maknanya menunjukkan hal yang demikian. Hal ini juga sama seperti amar kemarin yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Wa kadzalika tukhraju al-kitabah li'annaha laysat biqaul lakinnahu tufidu makna al-qaul. Nah, demikian juga al-kitabah, tulisan. Karena itu bukan qaul, bukan perkataan, akan tetapi dia memberikan manfaat atau menunjukkan makna perkataan. Qauluhu wa kharaja biqaulina talabu al-kaf al-amr li'annahu talabu fi'il. Ya, dengan kalimat ini wa kharaja biqaulina talabu al-fi'il. Ya, yang keluar dari talabul fi'il ini meminta untuk berhenti atau menahan diri, itu al-amr. Karena amar itu justru menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian wa kharaja biqaulina ala wajhi al-isti'la. Keluar lagi dari perkataan kita ini ala wajhi al-isti'la, ya dari yang merasa tinggi tadi, al-iltimas, yaitu dari yang sesama, selevel. Wad du'a, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Wa ghairihima, dan yang lainnya, mimma yustafad minan nahi bil qara'in, ya yang menunjukkan larangan dengan qarinah. Ad-du'a ka qaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, yaitu contoh ad-du'a. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidhna, janganlah engkau menghukum kami. Nah, di sini sebenarnya kalau secara bahasa la tu'akhidhna, di sini ada
lam nahiyah, kemudian fi'il mudhari. Akan tetapi posisinya dari hamba yang posisinya lebih rendah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Maka ini disebut doa. Kemudian wa kharaja biqaulina bisighah maksusah hiya al-mudhari ila akhirih. Kemudian keluar juga dari perkataan kita dengan sigoh, dengan bentuk yang khusus, yaitu fi'il mudhari tadi makrun bilam an-nahiyah. Itu ma dalla ala talab, ma dalla ala talab al-kaf bisigoti al-amr. Apa-apa yang menunjukkan permintaan untuk berhenti atau meninggalkan sesuatu dengan bisighah al-amr, dengan bentuk perintah, bentuk amar. Misal da, tinggalkan, utruk, juga tinggalkan, kaf, ya, tinggalkan juga, wanahwiha, dan yang lain-lainnya. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabul kaf, ya, yang demikian ini walaupun mengandung permintaan untuk meninggalkan, lakinnaha bisigoti al-amr, ya kan, tetapi dia menggunakan sigoh atau bentuk amr untuk permintaan, fatakunu amron la nahyan, maka tetap dianggap amr, ya, perintah, bukan larangan. Waqad yustafadu talabul kaf bisigoti an-nahi. Waqad yustafadu talabul kaf bi ghairi sigotin nahi. Nah, kadangkala diperoleh pengertian untuk meminta berhenti atau meninggalkan sesuatu itu dengan bentuk yang bukan bentuk nahi, bukan bentuk larangan. Misal ayyusuf al-fi'al bitahrim, seperti disifatkan dengan keharaman. Kaqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Ai la ta'kuluha, janganlah kalian memakannya. Ya, disifati dengan keharaman. Kemudian hurrimat 'alaikum ummahatukum, ya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ai la tankihuhunna, janganlah kalian menikahi mereka. Nah, itu yang dideskripsikan dengan tahrim. Kemudian qauluhu au al-hazar, atau yang dilarang. Al-hazar al-mana. Ya, hazar itu artinya al-mana, ya, yang dilarang juga. Yaqulun haza mahzur ay mamnu, muharram. Au qabih, atau disifati dengan buruk gitu. Sesuatu yang buruk. Fayuqalu, dikatakan haza qabih, ini sesuatu yang buruk. Wa ma'nahu la taf'al haza, jangan lakukan ini, li'annahu qabih, karena ia adalah sesuatu yang buruk. Qauluhu au yuzam fa'iluhu, atau dihinakan pelakunya. Au yurattab ala fi'lahu iqab au nahu zalik, ya, atau dijanjikan bagi yang melakukannya itu siksa atau yang lainnya. Fa inna kulla hadza yufidun nahi, ini semua menunjukkan larangan. Wa in lam yakun bisigotihi
walaupun bukan dengan sigohnya nahi tadi yang lam nahiyah dan fi'il mudhari. Kama qulna fil amar, ya sebagaimana kita katakan dalam amar kemarin. Innahu yustafadu al-amr bisyai min tartibi as-sawab alaihi wa madah fa'ilahu. Nah, bahwasanya diperoleh pengertian untuk amar perintah itu dengan dijanjikannya pahala atas yang melakukannya, demikian juga dipuji orang yang melakukan hal tersebut, wa ma asbaha dzalik, ya, dan lain-lain. Kemudian wama taqtadihi sigatun nahi. Iya, menunjukkan apa sih sigoh nahi itu bentuk larangan itu. Sigotun nahi indal itlaq taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadihi. Bentuk perintah itu secara itlaqnya, secara umumnya itu menunjukkan keharaman al-manhi anhu, ya, hal yang dilarang itu, wa fasadihi, dan rusaknya hal tersebut. Ya, jadi itu mengandung dua perkara. Yang pertama, pengharaman hal yang dilarang. Kedua, penjelasan fasadnya, ya, atau batilnya atau tidak sahnya hal yang dilarang itu. Walam nakul wa tarkuhu alal faur. Nah, kita tidak katakan dan meninggalkannya alal faur, untuk bersegera, sebagaimana di bab amar kemarin itu, selain yak tadi al-ijab, kita juga sebutkan bahwa alal faur, untuk melakukannya bersegera. Nah, ketika di definisi nahi itu tidak ada disebutkan untuk watarkuhu alal faur, ya, meninggalkannya bersegera, li'anna ijtinabihi alal faur min lazim tahrimihi, ya, karena menjauhinya atau meninggalkannya dengan segera itu sudah otomatis gitu dengan pengharamannya. Iz lau fa'altahu ba'da'an hurima walau bisa'ah wahidah fa innaka lam tajtanibuhu. Ya, karena kalau engkau masih melakukannya walau 1 jam saja setelah dilarang, berarti engkau tidak menjauhinya. Bikhilafi al-amr faqad yaf'aluhu al-insan walau ba'da mudi fatrah minal amr. Nah, hal itu berbeda dengan amar atau perintah. Bisa jadi ia melakukan perintah itu setelah beberapa saat gitu. Jadi memang untuk nahi ini udah otomatis gitu, ketika dilarang ya otomatis harus segera dilakukan atau ditinggalkan gitu, harus segera ditinggalkan. Kemudian faminal adillati ala annaha taqtadi at-tahrim qauluhu ta'ala, dan di antara dalil bahwasanya nahi itu, larangan itu menunjukkan tahrim atau pengharaman, firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian fantahu maka berhentilah. Fal amar bil intiha amma naha anhu, ya, atas apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqtadi wujub al intiha, ya, menunjukkan wajibnya untuk berhenti atau ditinggalkan. Wa min lazimi zalika tahrim al fi'il. Hal itu juga menunjukkan haramnya untuk melakukan hal yang dilarang tersebut. Ya, intahu, ya, berhentilah, fi'il amar. Wa qad sabaqa anna fi'il amar yadullu ala al-wujub indal itlaq. Ya, sebagaimana di bab sebelumnya, bab amar, bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban, ya, secara itlaqnya, secara umum. Izan yajib al-intiha wa wujub intiha yaqtadi tahrim al-fi'il. Fayakunu fi hadhihi al-ayah dalil ala anna annahi yaqtadi tahrim. Ya, intinya ini menjadi dalil untuk menunjukkan bahwa nahi atau larangan itu menunjukkan keharaman apa yang dilarang. Wa min al-adillah ala annahu yaqtadi al-fasad qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut fasad, ya, rusak, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Ai mardud, yaitu tertolak. Wa ma naha anhu falaysa alaihi amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Dan apa-apa yang dilarang maka itu tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mardud atau tertolak. Fa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, ya, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'dal asar. Ya, tidak ada salat setelah asar. Ai hatta tagrub asy-syams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. As-shalah haram wa batilah. Ya, maka salat setelah asar itu haram dan batil. Fayakunu fasidan wa mardudan alaihi, yaitu dianggap fasad dan tertolak. Walau soma rajul yauma al-aid, ya, kalau seseorang berpuasa di hari raya itu haram linnahi anhu, ya, haram karena dilarang, wa batil li annahu laisa alaihi amrullah wa rasulihi, dan itu batil karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasul. Walau sama rajulun qabla Ramadan biyaum au yaumaini min ghairi adatin fa fihi khilaf. Nah, adapun orang yang berpuasa sebelum Ramadan 1 atau 2 hari, yang padahal dia nggak biasa puasa gitu.
Maka hal ini khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau yang mengatakan haram otomatis as-sama as-shaim warada amalahu, ya, berdosa orang yang berpuasa ya jika wa rudda amalahu, dan amalnya itu tertolak. Kalau yang mengatakan makruh, la itsam alaihi, tidak ada dosa atasnya, walakin amaluhu mardud, akan tetapi amalnya juga mardud, tertolak. Qauluhu haza wa qa'idatul mazhab, haza wa qa'idatul mazhab, dan kaidah mazhab fil manhi anhu hal yakunu batilan au sahihan ma tahrim kama yali. Ya, dan ini kaidah mazhab, ya, muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, umumnya di kerajaan Saudi Arabia menggunakan mazhab Hambali. Ya, namun tetap kita perlu pelajari sendiri, mungkin ada hal-hal yang berbeda di rincian hal yang akan dijelaskan pada poin-poin berikut ini. Fil manhi anhu, dalam hal yang dilarang, hal yakunu batilan, apakah sesuatu tersebut batil, au sahihan, atau justru sah, ma'a tahrim, tapi haram gitu. Kama yali, sebagai berikut. Ayyakuna annahi aidan ila zati al-manhi anhu. Jadi larangan itu, yang pertama, larangan itu kembali kepada zat yang dilarang, au syartihi, atau syaratnya, fayakunu batilan, maka hal itu batil. Ya, ini yang dirojihkan Syekh Utsaimin. Jadi kalau larangan itu ke zatnya atau ke syaratnya, itu batil. Yang iza nahallah anhu fahuwa yurid subhanahu wa ta'ala an la yakun. Nah, jadi kalau Allah melarang itu berarti Allah tidak menghendaki hal tersebut. Wa an la yujad fil muslimin, agar tidak ada hal tersebut di muslimin. Fa in sahahnahu kana dzalika muqtadiyan liwujudihi wa thubutihi. Nah, kalau kita sahkan berarti kita menyetujui untuk adanya. Wa hadza mukhalif li muradillah azza wa jalla fil manhi anhu. Ini menyelisihi keinginan Allah Subhanahu wa taala padahal yang dilarangnya tadi. Nah, diantaranya fanikah bila wali la yasih. Nikah tanpa wali itu tidak sah. Karena liqaulin Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Ya, sabda Rasulullah SAW, janganlah ada pernikahan kecuali dengan hadirnya seorang wali gitu. Falau anana sahahna, ya kalau kita sahkan hal tersebut, hadza fihi syai' min mudaddatun lillahi azza wa jalla. Nah, ini merupakan wujud penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini menunjukkan hazal wajah ya kaunu al-manhi anhu li zatihi batilan. Jadi sesuatu yang dilarang karena zatnya itu batil.
qauluhu aw syartihi yakunu batilan. Nah, ada juga yang karena syaratnya li'anna syarat tatawaqqaf alaihi sihhatu al-masyrut. Karena sahnya yang disyaratkan itu tergantung pada syarat ya yang menjadi syarat. Nah, kalau kita fa iza shahahna al-masyrut, kalau kita sahkan hal yang disyaratkan ma'a baqai asyarat manhi anhu, padahal syaratnya itu dilarang. Ma'nahu annana asbatna hadhihi al-ibadah ma irtikabi syai' minhu manhi anhu. Yes. Kita seperti mensahkan ibadah yang dilakukan dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Wa hadza fihi mudaddah. Ya, ini juga ada semacam pertentangan seperti itu. Wa hadhihi an-nuqtah tsaniyah fiha khilaf. Fa inna ba'dul ulama yaqulun, sebagian ulama mengatakan idza ada ila syartihi fahuwa athim. Sahhat al-ibadah. Nah, sebagian ulama bilang kalau dia kembali ke syaratnya itu berdosa, tapi sahhatil ibadah, ibadahnya sah. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Fatakun al-ibadah sahihah lakinnahu athim bimumarasati hadza asyarat. Ya, ini menurut sebagian ulama ibadahnya sah tapi berdosa karena membiasakan melakukan syarat tersebut. Kemudian yang kedua, ayakuna anahi a'id ila amar kharij la yata'allaq bi dzati al-manhi anhu wala syartihi fala yakunu batilan. Nah, yang kedua ini larangan itu kembali kepada sesuatu yang di luar, yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang itu, tidak juga terhadap syaratnya. Maka fala yakunu batilan, maka itu tidak batil. Maka itu tidak dianggap batil. Misalu al-a'id ila zati al-manhi anhu fil ibadah nahi an saum yaumu al-idaini. Ya. Kita kembali ke yang pertama tadi yang dilarang karena zatnya. Itu dicontohkan di sini adalah larangan berpuasa di dua hari raya. Qala laka asyari, ya syari mengatakan kepadamu la tasum al-yaum. Ya, maksudnya hari raya. Ada larangan kan? Fa iza sumta faqad radatta amra syari. Jika engkau masih melakukan puasa pada hari tersebut, hari yang dilarang itu, hari Aid, hari raya, maka engkau menolak perintah syara. Fatakunu al-ibadah batilah, maka ibadah pada hari itu batil. Kemudian walau anna imra'atun marad biha al-ashr al-awwal min syahri Dzulhijjah.
Ya, ada seorang perempuan, dia berada di hari 10 pertama Zulhijjah, yang pada waktu tersebut ya disunahkan untuk berpuasa. Wa qalat ahabbu an asum wa 'alaiha haid. Sedangkan ia dalam keadaan haid, tapi dia ingin sekali berpuasa. Fasaumuha la yasih. Nah, maka puasanya itu tidak sah. Li'annaha manhi anis saum fil haid. Ya, karena ada larangan untuk berpuasa selama haid. Wa ajma'al ulama ala anna saum al-haid haram batil la yuqbal. Dan ulama itu ijma sepakat bahwasanya orang yang berpuasa dalam keadaan haid itu haram dan batil, tidak diterima. Wa mithalu al-'aid ila zatihi fil muamalah annahi 'anil bai' ba'da nida al-jum'ah ats-tsani mimman talzamuhu al-jum'ah. Misal yang kedua, yang kembali kepada larangan itu kembali kepada zatnya dalam muamalah, ya, transaksi muamalah. An-nahi anil bai', larangan jual beli ba'da nida al-jum'ah ats-tsani, ya, setelah azan Jumat yang kedua. Setelah azan Jumat yang kedua. Ya, azan Jumat yang kedua itu khatib telah naik di mimbar. Mimman talzamuhu Jum'ah, dari orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Liqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini sudah sering kita ulang-ulang juga ayat ini. Zaru ay utrukuhu, tinggalkanlah. Ya, jadi yang dilarang di sini a'id ila zati al-bai'. Jadi yang dilarang jual belinya, kembali ke jual belinya. Faman ba'a ba'da nida al-jum'ah ats-tsani qulna bai'uhu batil. Siapa yang jual beli setelah azan Jumat yang kedua, maka kita katakan jual belinya batil. Li'anna annahi a'id ila zatil bai' fala yasih. Maka tidak sah jual belinya. Tapi tadi untuk yang memang diwajibkan sholat Jumat. Ya, kalau perempuan yang jaga toko, yang beli juga perempuan, ya nggak ada masalah. Atau yang jaga toko perempuan, yang beli laki-laki. Tapi laki-laki ini dalam keadaan safar, dia musafir, maka juga tidak mengapa. Ya, maka seperti saya katakan di awal-awal, kita belajar usul fiqh itu secara tidak langsung diajarkan menjadi orang-orang yang detail. Diajarkan menjadi orang-orang yang detail. Setiap kata itu bermakna gitu. Kalau hilang kata tersebut, ya udah kacau gitu. Pemaknaannya berubah. Waman sami'a azan al-jum'ah atsani fi masjid la yuridu shalah fihi wa fil balad arba'atu masajid. Nah, kalau seseorang mendengar azan Jumat yang kedua di masjid yang ia tidak ingin sholat di situ, sedangkan di wilayahnya situ ada 4 masjid misalnya, faba'a washtaro wal masjid alladzi yurid ayyusalli fihi lam yu'azzin hatta al'an fanaqulu yasih bai'uhu. Nah, kalau tadi ada 4 masjid, yang satu sudah azan, tapi masjid yang dia pengen sholat ini masih belum azan Jumat yang kedua.
ya khatibnya belum naik mimbar, maka ini dia masih melakukan jual beli, maka kita katakan bahwa jual belinya sah. Kemudian kasus yang lain, lakin law annahu kana min adatihi ay yusalli fi hadza al-masjid alladhi sami'a adzanahu awalan. Nah, jadi kalau biasanya dia tuh sholat di masjid yang azan duluan ini, anggaplah ada masjid A sampai masjid D. Nah, masjid A ini dia biasanya sholat di masjid A. Sedangkan masjid A ini sudah azan Jumat yang kedua. Khatib udah naik mimbar. Nah, sedangkan dia masih melakukan transaksi. Maka ini wala yasih. Nah, yang seperti ini tidak sah. Jadi dia biasanya sholat di masjid A, udah azan Jumat yang kedua, dia masih saja melakukan transaksi jual beli. Oh, mentang-mentang nanti ada aja masih masjid B, masjid C, masjid D gitu. Padahal dia biasanya sholat selalu di masjid yang A. Nah, maka ini juga dianggap tidak sah. Falau anna imra'ataini tabaya'ata ba'da nida atsani fi yaumil jum'ah sahha baihuma. Kalau dua orang perempuan jual beli maka sah. Li'anna huma ghaira mutalabataini bil jum'ah, karena memang tidak dituntut untuk sholat Jumat. Wa kadza tabayu rajulaini maridaini la yalzamuhuma hudurul jum'ah yasih. Demikian juga dua orang laki-laki yang sedang sakit, maka itu juga tidak wajib Jumat, maka jual belinya sah. Ya, tapi terlalu juga ya kalau sakit gitu, nggak bisa sholat Jumat, tapi bisa pergi ke pasar jual beli, ini terlalu nih. Idzan al-ahkam tataba'at fatakunu sahihah liqaum wa fasad li akharin. Ya, jadi hukum itu bisa berbeda-beda. Ada yang bagi suatu kaum itu sah, ada yang fasad bagi yang lainnya. Kemudian kembali ke matanya, wa misalu al-a'id ila syartihi fil ibadah annahi an labsi ar-rajul saubu al-harir. Ya, larangan yang kembali kepada syaratnya dalam ibadah. Annahi an lubsi ar-rajul saubu al-harir. Larangan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Fa satrul aurah syarat li sihhati shalah. Menutup aurat itu syarat sah untuk sholat. Fa iza sataroha bisaubin manhi anhu lam tasihhu shalah. Kalau dia menutup auratnya dengan pakaian yang itu dilarang, tidak sah sholatnya. Li'audin nahi ila syartiha. Karena larangan itu kembali kepada syaratnya. Karena kaidahnya di awal tadi, yang kembali kepada zat yang kembali kepada syarat itu tidak sah atau batil. Nah, ini contoh yang fase kedua, yaitu yang kembali kepada syaratnya. Syarat untuk sholat itu menutup aurat. Nah, sedangkan dia nutup aurat dengan pakaian
sutra laki-laki ini, sedangkan laki-laki itu diharamkan memakai sutra gitu. Maka menurut mazhab atau yang dirojihkan di sini oleh Syekh Utsaimin itu tidak sah. Falau anna rajulan shalla bi thawbin haririn ma'a anna indahu thiyaban mubahan. Nah, maka sholatuka ghairu sahihah. Nah, kalau laki-laki ini memang ada saja pakaiannya yang lain selain sutra, tapi dia pakai sutra gitu buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa qalu bina'an ala hadhihi al-qa'idah kullu man shalla bi thawbin muharram alaihi fa sholatuhu batilah. Ya, jadi kaidahnya setiap yang sholat dengan memakai pakaian yang haram, yang diharamkan atasnya, maka sholatnya batil. Sawaun akana hariran au magsuban. Ya, baik itu yang sutra seperti itu atau magsuban, ya, melakukan gosok, yang memakai pakaian orang tanpa izin gitu. Sama nuhu muayyan haraman. Ya, atau ya diperoleh sebagiannya dari harta yang haram, au ghairi zalik, atau yang lain-lainnya. Intinya pakaiannya dianggap haram lah gitu. Wa zahaba ba'du ahlul ilm ila sihhati sholatuhu. Nah, ini ulama yang lain mengatakan sahnya sholat orang tersebut ma'a al-itsam bilubsihi, dengan dosa memakainya. Wa qalu inna jihatat tahrim wal amar munfakka ba'duha ambad. Mereka mengatakan bahwa pengharaman itu terpisah antara satu dan yang lainnya. Fahuwa ma'mur bisolah manhi'an al-lubs. Orang itu diperintahkan untuk sholat. Nah, secara dalam hal lain dilarang untuk memakai sutra tadi. Wa ala hadza fatasihu sholatuhu ma'a al-itsm bilubsihi. Maka menurut ulama yang lain, jadi sah saja sholatnya, tapi dia berdosa dengan memakai pakaian tersebut. Wa hadhihi riwayah an al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini riwayat dari Imam Ahmad, wa huwa qaul qawi fi mazhabihi, dan pendapat yang kuat menurut mazhab beliau. Ya, misal yang lain itu adalah wudu dengan air yang maghsub, yang diperoleh secara gosok atau memperoleh tanpa izin pemiliknya gitu. Ya, jadi ada ulama yang mensahkannya, ada pula yang tidak mensahkannya. Kemudian juga kalau seseorang itu sholat dengan pakaian yang najis, maka tidak sah sholatnya. Demikian juga menurut orang-orang yang mensahkan tadi sholat dengan pakaian sutra, juga tidak mensahkan orang yang sholat dengan pakaian yang najis, karena yaitu membawa najis, ada larangan tersendiri gitu, suci dari najis, bagian syarat sendiri juga. Akan tetapi boleh menggunakan pakaian najis itu di selain sholat. Adapun harir, ya, adapun sutra itu hendaknya tidak digunakan, tidak di saat sholat dan tidak pula di selain sholat. Kemudian wa mithalu al-a'id ila syartihi,
al-aid ila syartihi fil muamalah, yang kembali larangan itu pada ke syaratnya dalam hal muamalah. An-nahi an bai al-hamal, ya larangan jual beli anak hewan yang di dalam kandungan. Fal ilam bil mabi'i syarat li sihatil bai, maka mengetahui objek jual beli itu merupakan syarat bagi sahnya jual beli. Fa idza ba'a al-hamal lam yasih al-bai' li'audin nahi ila syartihi. Nah, kalau melakukan transaksi jual beli terhadap anak binatang yang ada di dalam kandungan induknya, itu tidak sah karena larangan itu kembali kepada syaratnya tadi, yaitu al-ilm bil mabi, mengetahui terhadap objek jual beli. Ya alasannya lil jahalah, ya karena yaitu ketidaktahuan apa yang akan terjadi nantinya. Waqad sabata anahi anil bai an bai al-hamal, yaitu udah jelas juga larangan dari Nabi tentang tidak bolehnya menjual anak dari hewan yang masih di dalam kandungan induknya. La nadri haza al-hamal zakaron au unsa. Kita tidak tahu apakah itu nantinya akan jadi betina atau jantan. Hayyan au mayitan, apakah akan hidup atau mati. Wahidan au muta'addidan, apakah satu atau banyak gitu. Wa mithalu annahi al-'aid ila amar kharij fil ibadah. Ini misal larangan yang kembali kepada amar kharij, ya, yang di luar dari zatnya, di luar dari syaratnya dalam hal ibadah. An-nahi an lubsi ar-rajul imamah al-harir, imamah harir. Walau sallallahu alaihi imamah harir lam tubtil salatuhu li anna nahi la ya'ud ila zati shalah wala syartiha. Nah, kalau seseorang itu menggunakan imamah sorban yang dilingkarkan di kepalanya, sorban tersebut terbuat dari sutra, lam tubtil sholatuhu, ya sholatnya tidak batal. Li'anan nahi la ya'ud ila zati sholah, ya karena larangannya tidak kembali ke zat sholatnya. Yang dilarang tadi contohnya sholat setelah asar, nah itu sholatnya yang dilarang. Wala syartiha, tidak juga syaratnya. Tadi syaratnya menutup aurat, pakaian yang utama gitu, yang dipakai menutup aurat, itu syarat sah sholat. Nah sedangkan ini imamah, nggak pakai imamah juga sah gitu sholatnya. Jadi ini tidak termasuk yang batil seperti itu. Jadi sholatnya masih sah. Taib, wa misalu al-'aid ila amar kharij fil muamalah annahi anil gish. Kalau ba'a syai'an ma'a al-gish lam yubatil al-bai' li anna nahi la ya'ud ila zati al-bai' wala syartihi. Dan misal yang kembali kepada hal yang di luar, ya dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah. An-nahi anil gish, larangan tentang penipuan. Walau ba'a syai'an, kalau seseorang itu menjual sesuatu ma'a al-gish, dengan menipu, lam yubtil al-bai', tidak membatalkan jual beli. Li'anna nahi la ya'ud ila zati al-bai' la syartihi, karena larangan itu tidak kembali kepada zatnya jual beli, ya bukan jual belinya yang dilarang, juga bukan syarat jual belinya yang dilarang, tapi di sini ada faktor lain, yaitu penjualnya nipu gitu. Tapi tetap ada hak khiyar di situ.
Waqad yukhriju an-nahi anit tahrim ila ma'anin ukhra bidalilin yaqtadi dzalik minha. Dan kadangkala nahi itu, larangan itu dikeluarkan dari keharamannya kepada makna-makna yang lain dengan dalil yang menunjukkan hal itu. Minha al-karohah, di antaranya karohah atau makruh. Masalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memisalkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ya saat ia sedang kencing, seperti itu. Faqad qala al-jumhur innan nahi huna, jumhur ulama mengatakan bahwasanya larangan di sini lil karohah li anna zakar bid'atun minal insan, karena kemaluan itu bagian dari tubuh manusia. Wal hikmah minan nahi tanzih al-yamin, sedangkan hikmahnya dari larangan itu adalah untuk menghormati tangan kanan, seperti itu. Ya karena tidak mungkin katanya Allah menciptakan bagian tersebut bagi manusia, kemudian Allah melarangnya secara mutlak seperti itu. Kemudian yang kedua, selain menjadi makruh juga al-irsyad, ya, sebagai petunjuk. Misal qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'az, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az, la tada'anna an taqula dubur kulla salatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Perintah Rasulullah kepada Mu'az, jangan tinggalkan atau hendaklah engkau mengatakan setiap akhir salat, ya, atau setelah salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu atau beribadah dengan baik kepadamu. Ini sebagian ulama ada yang biasanya mengijazahkan doa ini gitu. Ini ada berbagai redaksi. Ya, ada yang mengatakannya ini silsilah mahabbah gitu, rantai kecintaan gitu, karena ada di redaksi hadis yang lain itu bahwasanya Rasulullah SAW bilang bahwa beliau mencintai Mu'az, ya, sebagai sahabatnya seperti itu, maka janganlah tinggalkan di setiap akhir atau setelah sholat itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Kemudian dari sahabat ini kemudian juga diajarkan lagi kepada sahabat yang lain atau murid-muridnya yang lain gitu. Nah, ini maka sebisa mungkin juga kita amalkan ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk berzikir atau mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu.
Waman yadkhul fi al-khitab bil amr wan nahi. Siapa saja yang masuk terhadap atau yang dijadikan objek dari perintah dan larangan. Allazi yadkhul fi al-khitab bil amr wan nahi huwa al-mukallaf, yaitu mukallaf. Orang yang dikenai taklif atau beban. Wa huwa al-balik al-aqil, yaitu orang yang balik dan berakal. Fa kharaja biqaulina al-balik, maka keluar dari perkataan kami al-balik as-shagir, yaitu anak kecil. Fala yukallaf bil amr wan nahi, maka ia tidak dibebani dengan perintah dan larangan taklifan musawiyan li taklifi al-balik, yang sama dengan taklifnya orang yang sudah balik, yang sudah dewasa. Walakinnahu yu'mar bil ibadat, akan tetapi dia itu diperintahkan untuk beribadah ba'da tamyiz, ya, setelah tamyiz, tamrinan lahu 'ala ta'ah, untuk melatihnya dalam ketaatan. Ya, karena kalau biasanya dari kecil gitu enggak dibiasakan untuk beribadah, tiba-tiba ketika dia sudah balik langsung disuruh full gitu, kayak sholat 5 waktu misalnya. Ya biasanya 1 waktu atau 2 waktu saja enggak gitu waktu masih kecil. Tiba-tiba ketika sudah balik langsung wajibkan 5 waktu, itu akan berat gitu. Makanya diperintahkan beribadah itu sejak ia tamyiz gitu, sejak mulai paham gitu. Sejak mulai paham diperintah gitu. Ada meskipun belum balik, ini baik, ini buruk, ini dosa, itu ini pahala gitu. Wa yamna minal ma'asi, dan dilarang dari berbagai maksiat. Liyu'tada al-kaf anha, agar dia terbiasa gitu untuk al-kaf, tadi berhenti atau menahan diri darinya, dari berbagai maksiat itu. Wa kharaja biqaulina al-aqil, dan keluar juga dari perkataan kami al-aqil, orang yang berakal. Al-majnun, ya, al-majnun fala yukallaf bil amar wan nahi. Orang gila itu tidak dibebani perintah dan larangan. Walakinnahu, akan tetapi dia yumna mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsad. Akan tetapi ia dilarang, ya, dilarang terhadap hal-hal yang fihi ta'addin, yang itu melampaui batas ala ghairihi, kepada orang lain. Ya, kalau sudah mengganggu orang lain, au ifsadin, atau melakukan kerusakan. Nah, yang seperti itu harus tetap dilarang. Walau fa'ala al-ma'mur bihi lam yasih minhu. Nah, kalaupun dia melakukan hal yang ma'mur, yang diperintahkan, lam yasih minhu al-fi'al, enggak sah ini perbuatan ibadahnya tadi. Li adami qasad al-imtithal minhu, karena memang enggak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Ya, kenapa tetap dilarang gitu? Orang yang majnun, orang yang tidak waras seperti itu tetap dilarang, padahal dia bukan mukallaf. Yaitu di syarah sini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti al-bahaim, seperti binatang. Ya, binatang itu walaupun sebenarnya nggak paham diomongi, diobrolin itu, tapi tetap saja ya coba dilarang gitu. Coba dilarang, ya, baik dengan biasanya baik itu dengan perbuatan dengan ucapan seperti itu, diusir oleh pemiliknya misalnya agar tidak mendekati
suatu tempat atau diberikan isyarat dengan tongkat dan lain sebagainya. Ya, jadi yang pertama seperti bahaim, seperti binatang, dan yang kedua seperti api gitu, seperti api. Ya, api juga nggak paham kalau diomongi, atau itu bukan sesuatu yang bukan seperti manusia seperti itu yang bisa diomongi. Nah, tapi ya dicegah gitu. Kalau api udah menyala dapat membakar properti manusia seperti itu yang membuat kerugian, ya dimatikan gitu, dicegah. Demikian juga tadi orang gila, ya. Wala yurad ala hadza al-ijabu zakah wal hukuk al-maliyah. Nah, hal-hal yang seperti ini itu tidak menolak kewajiban zakat wal hukuk al-maliyah dan kewajib hak-hak harta fi mali as-saghiri wal majnun. Li'anna ijab hadhihi marbut bi asbabin muayyanah mata wujidat, karena kewajiban ini terkait dengan sebab-sebab tertentu, mata wujidat sabata al-hukum. Kalau dia ada, maka hukumnya tetap. Fahiya manzur fiha ila sabab la ila al-fa'il. Jadi yang dilihat itu adalah sebabnya, tidak pelakunya. Kalau anak kecil dan orang gila ini punya harta misalnya, yang tentunya dikelola oleh walinya yang mengelola, entah itu orang tua atau saudara, ya, atau suaminya atau istrinya, seperti itu yang mengelola. Kalau dia meskipun masih anak kecil, ya sebagai seorang anak statusnya, tapi punya harta yang banyak, atau orang gila seperti itu, tapi istrinya atau suaminya sehat, maka tetap wajib ya hartanya dizakati seperti itu. Untuk nafkah istrinya juga tetap gitu. Wa taklif bil amr wa nahi syamilil muslimin wal kafir wal kuffar, lakin al kafir la yasih minhu fi'lul ma'mur bihi hal kufrihi. Taklif itu ya pembebanan perintah dan larangan itu umum bagi orang-orang Islam dan non-Islam, akan tetapi bagi orang-orang kafir itu tidak sah ya mereka melakukan fi'al ma'mur bihi, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan itu saat masih dalam keadaan kekafirannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah mereka itu tercegah dari diterimanya nafaqatuhum, infak mereka itu, illa annahum kafaru, kecuali karena mereka itu masih dalam keadaan kafir billahi wa birasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Wala yu'maru biqadaihi, dan tidaklah mereka itu diperintahkan mengkodonya, iza aslama. Nah, ini keistimewaannya orang yang dari lahirnya memang non-muslim seperti itu, kemudian ia balik misalnya di usia 15 tahun, dari 15 tahun sampai 40 tahun misalnya, selama 25 tahun dia dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam dalam usia 40 tahun, maka ia tidak wajib mengkodok ibadah-ibadah yang ditinggalkannya. Nah, sedangkan menurut sebagian ulama, bagi yang muslim itu yang meninggalkan ibadah selama murtadnya ya 15 tahun
balik misalnya 15 tahun, kemudian 5 tahun sampai usia 20 tahun, kemudian di 20 tahun murtad misalnya. Dari usia 20 sampai 40 dia dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir selama 20 tahun. Nah, ini menurut sebagian ulama itu wajib diqodho. Ketika dia kembali di usia 40 tahun, kembali ke Islam, masuk Islam lagi, itu yang 20 tahun wajib diqodho menurut sebagian ulama seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Liqaulihi ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah bagi orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni atas mereka apa-apa yang terdahulu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As, ama alimta ya Amr anal Islam yuhdamu makana qablahu. Tidakkah engkau ketahui wahai Amr bahwasanya Islam itu yuhdamu, ya, menghancurkan makana qablahu, yang sebelumnya. Wa innama yu'aqabu ala tarkihi idza mata ala al-kufur. Ya, hanya saja mereka itu yu'aqab, ya, disiksa, dihukum, ala tarkihi, ketika meninggalkannya, idza mata alal kufur. Nah, kalau memang orang-orang kafir tadi sampai meninggal dalam keadaan kufur gitu, itu baru mereka dihukum. Liqaulihi ta'ala an jawabi al-mujrimin idza sa'alu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban orang-orang yang ya, orang-orang yang berdosa seperti itu, yang banyak melakukan kemaksiatan, idza sa'alu, ketika mereka ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menjerumuskan kalian ke neraka. Qalu lam nakum minal musallin, kami itu bukan orang yang melakukan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, kami termasuk bersama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga dahulu termasuk orang-orang yang mendustakan hari akhirat ini. Hatta atanal yakin, sampai ya tiba atas kami kematian, atau sampai benar-benar yakin akan datangnya hari ini gitu, sampai dikumpulkan mereka di padang mahsyar. Baik, insyaallah minggu depan kita lanjutkan mawani at-taklif. Silakan teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa mengaktifkan mikrofonnya atau ditulis di kolom chat. Oke, sambil diisi daftar hadirnya.
Ada teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.